Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atidira Dwi Hanani, dosen program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Kerja dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Kesehatan Kerja merupakan mata kuliah wajib dalam program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indo Global Mandiri. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori dan diajarkan pada semester 2. Tujuan pembelajaran mata kuliah Kesehatan Kerja adalah untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang kesehatan kerja, termasuk definisi, peran tenaga pelaksana kesehatan kerja, permasalahan kesehatan kerja, solusi dari masalah kesehatan kerja, dan kemampuan merancang program pelayanan kesehatan kerja untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Adapun kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini tertuang dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di antaranya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kesehatan kerja secara mandiri, menguasai konsep teoritis serta metode penyelesaian masalah terkait kesehatan kerja, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur di bidang kesehatan kerja, serta mampu merancang program pelayanan kesehatan kerja. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup konsep dasar kesehatan kerja, tenaga pelaksana kesehatan kerja, pelayanan kesehatan kerja, masalah kesehatan seperti kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, solusi dari masalah kesehatan kerja, serta program pelayanan kesehatan kerja. Sistem pembelajaran di mata kuliah kesehatan kerja dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan dengan cara tatap muka atau tatap maya menggunakan platform Zoom Meeting, sementara perkuliahan secara asinkronus melibatkan forum diskusi, penyampaian materi, penugasan, dan kuis di laman LMS pada Fiklas Universitas Indo Global Mandiri. Saya menyampaikan materi menggunakan berbagai media seperti PowerPoint, video, dan menggunakan referensi seperti buku dan modul perkuliahan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan diskusi secara langsung di kelas, baik secara tatap muka maupun tatap maya dengan Zoom Meeting. Diskusi berbasis teks pada platform e-learning atau LMS Fiklas Universitas Indo Global Mandiri dan menggunakan berbagai media lainnya seperti WhatsApp Group. Penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan rubrik penilaian dan memiliki komponen penilaian kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa sebesar 10%, tugas 20%, kuis 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Dengan total pembobotan evaluasi hasil pembelajaran sebesar 100%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya buku Kesehatan Kerja dalam Perspektif Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kesehatan Kerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penyakit Akibat Kerja, dan berbagai referensi lainnya. Saya akan menyampaikan salah satu pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Kerja, yaitu pada materi penyakit akibat kerja. Adapun materi ini telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Berikut merupakan salah satu video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap maya menggunakan platform Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi semuanya. Apa kabar? Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya, alhamdulillah. Baik, hari ini adalah pertemuan ketujuh untuk mata kuliah kesehatan kerja dengan materi penyakit akibat kerja. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan sedikit membahas materi kita sebelumnya, yaitu tentang pelayanan kesehatan kerja. Nah, jadi salah satu hal yang dilaksanakan oleh penyelenggara kesehatan kerja ini, baik itu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun tingkat lanjut ya, baik rumah sakit maupun klinik, itu mereka bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja secara berkala kepada seluruh pekerja. Nah, untuk itu Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya tentang pemeriksaan kesehatan kerja? Ada berapa kali kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan apa saja? Silahkan. Media, Bu. Ya, silahkan. Pemeriksaan kesehatan kerja itu ada 3, Bu. Secara sebelum melakukan pekerjaan dan berkala, terus pemeriksaan kesehatan secara khusus. Baik, tepat sekali ya Nadia. Jadi tadi Nadia sudah menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan itu ada 3, sebelum bekerja, secara berkala, dan juga pemeriksaan kesehatan khusus. Nah, dalam pemeriksaan kesehatan ini, para pekerja itu nanti ditemukan apakah mereka ada yang mengidap penyakit akibat kerja atau tidak. Tuh. Jadi sebelum mereka penyakitnya terlalu parah, ya, ditemukan secara dini. Tuh, jadi sebaiknya lebih cepat ditemukan penyakit itu lebih baik untuk mencegah penyakit itu menjadi lebih parah. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit akibat kerja, yaitu penyakit-penyakit yang ditemukan dari hasil pemeriksaan kesehatan kerja yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Jadi kita hari ini menyambung pertemuan minggu lalu terkait pemeriksaan kesehatan kerja, di mana ketika pemeriksaan kesehatan itu nanti hasilnya akan diberitahukan oleh dokter bahwa pekerja ini sehat atau ternyata ada penyakit akibat kerja. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, diharapkan dari pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan definisi penyakit akibat kerja, jenis penyakit akibat kerja, pencegahan, pencatatan, dan pelaporan penyakit akibat kerja. Oke. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan memutarkan video terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Itulah tadi video tentang pekerja ya di salah satu pabrik. Silakan siapa yang menjelaskan tentang video tersebut? Menurut saya, pesan yang bisa diambil dari video yang kita lihat tadi, sebagai seorang pekerja, kita tuh harus memperhatikan kesehatan kita. Terus kita juga harus mematuhi peraturan yang ada dengan menggunakan APD tadi, seperti yang diperlihatkan di video, agar lebih aman dan menjaga kesehatan kita bersama. Oke, terima kasih ya Siti. Nah, jadi kita tadi harus menjaga kesehatan kita untuk menjaga kesehatan kita bersama ya, bukan cuma kesehatan kita sebagai pekerja, tetapi juga teman-teman lain di lingkungan kerja kita. Semua orang yang ada di lingkungan kerja itu harus kita perhatikan kesehatannya, dan tentunya saja semua yang kita lakukan itu untuk menghindari penyakit akibat kerja. Nah, ngomong-ngomong soal penyakit akibat kerja yang akan kita bahas hari ini, kira-kira apa sih penyakit akibat kerja itu? Coba perhatikan gambar ini. Ini ada beberapa gambar. Silakan. Kalau dari gambar ini kira-kira apa ya penyakit akibat kerja? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Silakan, siapa yang mau memberikan pendapat? Kalau pertama itu menurut Nadia kelelahan akibat bekerja. Terus kalau yang kedua kurang tahu, tapi kalau yang gambar ketiga itu karena kebisingan, dan gambar keempat ini karena cedera. Di gambar kelima karena stres, akibat stres. Terus yang keenam ini bahan kimia, bisa jadi akibat bahan kimia. Oke, bagus sekali ya Nadia. Terima kasih. Berdasarkan gambar tadi, kira-kira dapat disimpulkan
Penyakit akibat kerja itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Nah, dari gambar tadi ya, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, misalnya pekerjaannya itu terlalu banyak ya, kemudian pekerjaannya itu terlalu berat ya, jadi bisa menyebabkan penyakit seperti stres gitu ya. Kemudian lingkungan kerja tadi contohnya apa? Kebisingan ya. Kebisingan itu termasuk lingkungan kerja fisik. Jadi kebisingan itu yang membuat gangguan pendengaran bagi para pekerja. Nah, semua ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Nanti ketika adik-adik mahasiswa sudah lulus, bekerja dimanapun tempatnya, itu pasti ada lingkungan kerjanya. Ada faktor pekerjaan yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Untuk itulah kita perlu mempelajari ini sebagai upaya kita untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai kita sebagai pekerja dan juga teman-teman yang berada di lingkungan kerja kita bisa mengidap penyakit akibat kerja. Gitu ya. Nah, kemudian penyakit akibat kerja ini sendiri ada beberapa jenis ya. Tadi sudah disebutkan contoh-contohnya. Nah, kemudian menurut peraturan atau menurut standarnya, penyakit akibat kerja ini dibagi menjadi 4 jenis ini. Di antaranya adalah yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor pekerjaan. Di antaranya terdiri dari faktor kimia, faktor fisika, dan juga faktor biologi ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, penyakit berdasarkan sistem target organ yang terdiri dari penyakit saluran pernafasan, penyakit kulit, gangguan otot dan kerangka, gangguan mental dan perilaku. Kemudian yang ketiga, yaitu penyakit kanker akibat kerja. Kanker akibat kerja ini diakibatkan sebagian besar akibat dari zat kimia di lingkungan kerja. Nah, dan yang terakhir, selain penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi, ada yang namanya penyakit spesifik lainnya. Di antaranya seperti penyakit akibat paparan tertentu ya, di tempat kerja tertentu yang sangat jarang terjadi tetapi mungkin baru saja ditemukan. Jadi itulah tadi jenis-jenis dari penyakit akibat kerja. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor pekerjaan. Ada faktor kimia, faktor fisika, dan faktor biologi. Nah, jadi kita yang pertama itu karena faktor kimia ya. Faktor kimia itu disebabkan oleh beberapa zat-zat kimia tentu saja. Zat-zat kimia itu ada banyak ya. Ada berium, kadmium, fosfor ya. Kemudian krom, mangan, arsen, raksa, timbal, tembaga yang disebutkan sama Pajar tadi ya. Ada timah atau persenyawaan lainnya. Nah, penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lain di tempat kerja yang ada hubungannya langsung antara paparan bahan kimia dan penyakit akibat kerja yang dialami oleh pekerja itu juga masuk di penyakit akibat kerja akibat faktor kimia. Jadi, ada banyak sekali ya faktor-faktor kimia yang disebutkan bisa menyebabkan penyakit akibat kerja ini. Nah, setelah faktor kimia, tadi ada faktor apa lagi? Faktor kimia. Oke, faktor fisika. Coba Nanda. Faktor fisika ya, kata Rizky Ananda. Apa aja sih faktor fisika? Kebisingan dan getaran, Bu. Kebisingan dan getaran. Oke, terima kasih Nanda. Nah, jadi ada kebisingan dan getaran. Nah, jadi ada banyak ya selain yang disebutkan Nanda tadi, faktor kebisingan dan juga getaran, ada penyakit yang disebabkan oleh udara bertekanan. Ada juga yang disebabkan oleh radiasi, ada juga yang disebabkan oleh pajanan temperatur ekstrim, dan faktor fisika lainnya. Jadi ada banyak, dan semua faktor fisika ini bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Kalau kebisingan seperti gangguan pendengaran, kalau getaran yang berlebihan, itu nanti dia bisa menyebabkan sindrom misalnya di dalam tubuh pekerjanya, untuk otot dan rangkanya. Kalau udara bertekanan bisa menyebabkan suhu tubuh yang sakit gitu ya, perubahan suhu tubuh dan lain-lain.
Nah, yang terakhir adalah faktor biologi. Ya, apa kira-kira faktor biologi? Siapa yang mau kasih jawaban? Saya, Bu. Oke, silahkan. Siapa? Faktor biologi. Dimas, Bu. Oke, Dimas. Silakan. Bakteri sama virus, Bu. Bakteri sama virus. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Selain bakteri dan virus, ada apa lagi? Jamur, Bu. Oke, jamur. Ya, betul sekali ya. Terima kasih semuanya. Jadi ada bakteri, ada virus, ada jamur. Ada lagi, apa lagi coba? Boleh ya, jadi ada bakteri, ada virus, ada jamur, itu banyak faktor biologi ya. Kemarin sudah belajar ya biologi di semester 1. Nah, di faktor biologi ini termasuk juga hewan-hewan ya, makhluk hidup ya. Semuanya itu bisa menyebabkan gangguan atau penyakit akibat kerja. Ini ada beberapa contoh nama-nama penyakit akibat kerja seperti brucellosis, virus hepatitis ya, dan seperti virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ya, ke imun manusia, terus tetanus, tuberkulosis, sindrom toksik ya, yang berkaitan dengan kontaminasi bakteri atau jamur. Termasuk juga penyakit antraks ya, mungkin antraks sering dengar ya. Penyakit antraks, leptospira, dan penyakit disebabkan oleh faktor biologi lain. Nah, penyakit-penyakit ini merupakan penyakit yang bisa saja masuk ke dalam tubuh pekerja karena lingkungan kerja biologinya. Ya, jadi bisa menularkan ke dalam tubuh pekerja melalui jalur masuk manapun. Bisa melalui pernapasan, bisa melalui kulit, dan banyak saluran lainnya. Ya. Oke, selanjutnya penyakit itu dibagi berdasarkan sistem target organ. Nah, ya, jadi sistem target organ kita itu salah satunya adalah organ pernafasan, saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasan ini ada beberapa penyakit seperti pneumokoniosis, penyakit bronkopulmoner, penyakit asma, ya, penyakit alveolitis alergika, penyakit paru obstruktif kronik atau biasa disingkat POK ya, dan penyakit kelainan saluran pernafasan atas. Gitu. Jadi ada beberapa penyakit, contoh-contohnya ya, yang bisa menyerang pernafasan karena polusi gitu ya, misalnya karena partikel-partikel halus yang ada di tempat kerja. Selanjutnya itu ada penyakit kulit ya. Penyakit kulit ini disebabkan oleh berbagai hal ya. Nah, di antaranya zat yang memicu reaksi alergi berupa peradangan pada permukaan kulit seperti dermatosis kontak alergika dan juga urtikaria. Ada juga karena zat iritan yang timbul akibat aktivitas pekerjaan. Itu bisa menyebabkan dermatosis kontak iritan. Dan yang terakhir, ada juga vitiligo yang merupakan penyakit yang menyebabkan warna kulit memudar gitu ya. Jadi ada beberapa penyakit kulit akibat kerja. Selanjutnya adalah penyakit gangguan otot dan rangka. Nah, ini ada beberapa contoh untuk penyakit gangguan otot dan rangka. Yang pertama ada olecranon bursitis ya, disebabkan karena tekanan yang berkepanjangan pada daerah siku. Lalu yang kedua, karena pekerjaan yang melibatkan getaran dan posisi ekstrim pada pergelangan tangan. Nah, carpal tunnel syndrome namanya ya. Ingatin aja bagian tangan itu carpal ya. Di penyakitnya carpal tunnel syndrome. Dan ada juga meniscus lesion yang merupakan penyakit karena periode kerja yang panjang dalam posisi berlutut dan jongkok. Jadi dia kelamaan posisinya jongkok atau berlutut, jadi sakitnya tuh di bagian lutut biasanya. Itu meniscus lesions ya. Ada beberapa contoh lainnya untuk gangguan otot dan kerangka. Selanjutnya, yang terakhir itu gangguan mental dan perilaku ya. Jadi ini bagian terakhir dari penyakit akibat kerja berdasarkan sistem target organnya, yaitu gangguan mental dan perilaku seperti gangguan stres pasca trauma
dan gangguan mental dan perilaku lain yang ada hubungan langsung antara aktivitas pekerjaan dengan gangguan mental dan perilaku yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Jadi, bisa saja orang mengidap penyakit gangguan mental dan perilakunya ini karena pekerjaan, bisa juga bukan karena pekerjaan kan? Oleh karena itu, supaya kita bisa mengklasifikasikan dengan benar, apakah ini benar-benar masuk gangguan mental dan perilaku akibat pekerjaan atau tidak, harus dibuktikan secara ilmiah. Jadi harus melakukan melalui pemeriksaan dokter, ya, dokter di bidang kesehatan kerja. Gitu, oke? Nah, selanjutnya tadi di jenis-jenis penyakit akibat kerja, kita ada juga penyakit kanker akibat kerja, yaitu kanker yang disebabkan oleh asbestos, vinyl klorid, benzen, dan juga banyak zat kimia lainnya. Ya, biasanya kanker ini sebagian besar disebabkan oleh zat kimia yang terpapar ke dalam tubuh pekerja secara berkepanjangan dalam waktu yang lama. Jadi dia sudah menumpuk nih di dalam tubuh pekerjanya. Oke, dan yang terakhir adalah penyakit spesifik lainnya, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja, di mana penyakit tersebut ada hubungan langsung antara paparan dengan pekerja. Contohnya adalah penyakit nistagmus pada penambang. Nah, jadi penyakit ini ditemukannya khusus pada para penambang saja, spesifik ya, dan tidak ditemukan di pekerja yang lain. Itu contoh-contohnya. Nah, dari penyakit akibat kerja tadi, tentu kita harus mencari tahu nih, bagaimana sih pencegahannya supaya kita tidak sampai terkena penyakit akibat kerja tersebut. Kita bahas yang pertama, itu untuk pencegahan penyakit saluran pernafasan. Tentu saja kita harus menghindari paparan zat berbahaya yang terlalu lama dan sering. Dengan cara pengendalian secara administratif ya. Jadi durasi kita di tempat kerja itu diatur. Bisa dengan pembagian shift kerja, gitu ya. Kemudian, rutin mengkonsumsi makanan sehat, seperti buah dan sayur. Berolahraga secara teratur untuk menjaga paru-paru tetap sehat, serta menggunakan alat pelindung diri. Nah, untuk alat pelindung dirinya sendiri, seperti di gambar ya, kalau saluran pernafasan itu kaitannya sama alat pelindung diri yang mana ya? Pakai apa ya kira-kira? Masker, Bu. Oke, masker. Terus, nama lainnya apa? Ada? Ya, seperti yang ditampil di gambar ya, dia menggunakan masker atau menggunakan respirator ya. Jadi respiratornya ini Ibu ada gambarnya ya, bisa dilihat di video Ibu. Nah, ini adalah respirator yang digunakan ya yang kita ada di sini. Jadi teman-teman nanti ketika praktik, ketika kita tatap muka, teman-teman bisa mencoba untuk penggunaan alat pelindung dirinya. Ya, ini bisa digunakan. Oke, itu ya. Respirator ini bisa menghambat partikel-partikel halus atau debu-debu untuk masuk ke dalam saluran pernapasan pekerja, baik itu melalui saluran pernapasan, baik melalui hidung maupun mulut. Jadi dia menutup secara sempurna dari hidung dan mulut sehingga menghindari partikel-partikel halus itu masuk ke dalam saluran pernapasan para pekerja. Itu ya. Nah, selain menggunakan masker atau respirator, teman-teman pekerja juga harus menggunakan sarung tangan, ya. Nih ya. Sarung tangan ini juga merupakan salah satu alat pelindung diri. Selanjutnya kita akan diskusi. Jadi, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya, silahkan diskusikan bagaimana pencegahan penyakit akibat kerja untuk jenis penyakit yang pertama penyakit kulit, lalu yang kedua penyakit gangguan otot dan kerangka, dan yang ketiga untuk penyakit gangguan mental dan perilaku. Ya, silakan masing-masing kelompok diskusikan selama 10 menit. Setelah itu, nanti salah satu perwakilan kelompok silakan menyampaikan pendapatnya tentang pencegahan penyakit akibat kerja untuk masing-masing jenis penyakit ini. Ada pertanyaan untuk diskusinya? Oke, kalau tidak ada, silakan dilaksanakan diskusinya 10 menit dari sekarang. Oke semuanya, saat ini sudah 10 menit ya diskusi kelompoknya. Sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
tentang bagaimana pencegahan dari penyakit akibat kerja. Silakan kelompok mana dulu yang mau menyampaikan hasil diskusinya, dipersilakan, boleh? Boleh kelompok 1 dulu, silakan siapa yang mau menyampaikan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab. Cara mencegah yaitu menghindari kontak dan zat yang berbahaya, terus memakai alat pelindung diri, contohnya sarung tangan, terus helm keselamatan, dan juga seragam APD dan lainnya. Terus menghindari pakaian yang terlalu ketat, dan membersihkan tubuh habis bekerja. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih Rafika. Untuk penyakit akibat kerja ini, itu dilakukan pencatatan dan juga pelaporan. Pencatatannya ini dilakukan pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu tingkat dasar maupun lanjutannya. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan kasus yang diduga penyakit akibat kerja maupun penyakit akibat kerja yang sudah terbukti dalam rekam medis ya. Pencatatan penyakit akibat kerja ini dilakukan sebagai bahan dari surveillance kesehatan kerja. Lalu, penyakit akibat kerja ini juga dilakukan pelaporan. Pelaporannya dilakukan secara berjenjang mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, lalu dilanjutkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, lalu dilaporkan lagi ke Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi ini melaporkan ke Kementerian Kesehatan. Jadi pelaporannya secara berjenjang mulai dari tingkat yang paling rendah ke pusat sampai dengan ke Kementerian Kesehatan. Untuk apa? Fungsinya supaya data yang ada di nasional itu benar-benar merupakan data yang real, sehingga pemerintah kita juga bisa menentukan kebijakan yang paling tepat untuk kesehatan para pekerja di Indonesia. Kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan kuis, ya. Oke, selamat untuk ketiga orang dengan nilai tertinggi untuk hari ini. Itu dia tadi kuis kita. Kemudian terima kasih ya untuk kehadiran kuliah kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, terakhir silakan jika ada yang ingin bertanya, persilahkan. Saya, Bu. Oke, silakan. Apa bedanya penyakit akibat kerja dengan penyakit biasa, Bu? Oke, terima kasih ya Febriansyah. Nah, tadi Febriansyah bertanya, jadi setelah kita bahas nih penyakit akibat kerja hari ini, apa sih Bu bedanya penyakit akibat kerja dengan penyakit biasa? Nah, tentu saja pembeda utamanya adalah penyebabnya. Kalau penyakit akibat kerja itu disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Sedangkan penyakit biasa itu disebabkan oleh banyak faktor ya. Bisa jadi faktor dari keturunan, bisa jadi juga faktor lingkungan tempat tinggal, faktor cuaca, yang di luar dari faktor pekerjaannya. Gitu, jelas ya, Febriansyah? Jelas, Bu. Oke, untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Untuk semuanya, tadi kita sudah menyimpulkan bersama bahwa penyakit akibat kerja ini diakibatkan oleh pekerjaan dan juga lingkungan kerjanya. Dan kita sebagai para pekerja maupun nanti setelah lulus ya di lingkungan kerja kita bisa mencegah penyakit akibat kerja ini ya. Dan juga bukan cuma saat lulus, saat sekarang juga di kehidupan kita sehari-hari. Orang tua kita, kakak kita yang sudah bekerja, bisa kita ceritakan tentang penyakit akibat kerja ini supaya keluarga kita semuanya sehat walafiat. Jika masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan melalui WA ke nomor handphone Ibu atau melalui e-learning kita ya. Teman-teman mahasiswa juga bisa menonton video tentang penyakit akibat kerja di YouTube yang linknya sudah Ibu terangkan di layar. Baik semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri pertemuan kita akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Demikian video pembelajaran saya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.